Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salim Halim, SH, kuasa hukum debitur PT PPS, mencari keadilan di sidang PKPU Jakarta Pusat. Syarat perjanjian kerjasama PT Sanku dan PT PPS. Sanku yang akan membantu proses pembelian 3 unit kapal melalui leasing PT SMFL. Cicilan leasing dibayar oleh PT Sanku melalui pemotongan tagihan dari PT PPS. Ini sudah bertindak di luar profesional, ya. Kami keberatan. Nah, tadi di dalam hasil pembahasan kami tetap mempertahankan apa yang kami sampaikan, keberatan kami, ya, termasuk tagihan daripada si PT Sankyu yang dia tagih sebesar 4 juta US dollar. Lebih kurang itu kami bantah, sebetulnya kami tidak mengakui utang, ya, dan kami keberatan. Namun karena kami tidak mau berpanjang-panjang, kami punya kebijaksanaan, ya, kami juga menawarkan untuk membayar yang dia tagih 4 juta sekian. Menurut kami tidak punya dasar hukum. Sedangkan putusan dari pengadilan aja yang mengatakan kami terbukti mengakui 1,3 juta US, padahal kami tidak pernah mengakui. Yang kami bilang bahwasanya pihak Sankyu membayar ke leasing sebesar 1,3 US. Nah, tapi dalam pertimbangan hukum oleh hakim mengatakan kami mengakui itu. Nah, namun demikian kami punya kebijaksanaan, kami mau membayar, ya, setelah dipotong dari biaya-biaya kapal mangkrak tunggu di dermaga. Nah, itu yang kami bebankan, yang di angka 1,3 itu kami bebankan, jadinya lebih kurang 300 juta lebih yang kita mau bayar. Nah, tadi sebetulnya pertemuan kita untuk membahas nilai. Kalau menurut saya ini sebetulnya kalau mau dibahas verifikasi utang yang sudah terbukti, ya. Ini utang masih tidak terbukti. Jadi apa yang mau verifikasi, ya, masih belum terbukti. Jadi apa yang mau verifikasi? Hanya mencari pengakuan utang aja kalau saya melihat di situ, ya. Padahal kami tetap berpedoman tidak ada utang. Namun demikian karena kebijaksanaan kami, kami maunya cepat selesai, tidak bertele-tele, ya. Nah, kita bayarlah 300 juta sekian itu setelah dipotong biaya-biaya itu. Nah, tapi tadi dari pihak pengurus tetap mempertahankan angka 3 juta sekian, ya, 3 juta lebih sebagai tagihan dari pihak Sankyu yang itu tidak masuk akal, tidak punya dasar, ya. Sebetulnya pada hari ini kita bukan mencari pengakuan, mencari verifikasi utang yang sudah kita katakanlah kita udah akui, ya itu diverifikasi, itu aja. Jadi ini kan belum kita akui, ya. Nah, jadi tetap dia mempertahankan nilai 3 juta sekian, kami keberatan. Surat kita juga sudah masuk, tapi alangkah tidak fairnya masih belum kasih tanggapan surat saya oleh si pihak Sankyu maupun si pengurus. Dia tetap ngotot 3 juta lebih yang dia menurut dia sudah benar mau tagih, ya. Nah, yang ini kami keberatan. Selain itu, tadi juga datang pihak leasing. Leasing ini dari awal kami melihat dia tidak punya kompetensi,
untuk menagih yang tadinya dia mengklaim kita tidak memiliki hak opsi, ya. Nah, kami sudah melaksanakan hak opsi di awal perjanjian. Kita sudah laksanakan semua. Namun seandainya belum kita laksanakan, ya, seharusnya itu konsekuensi hukum, saya ulangi lagi, itu kan sesuai dengan perjanjian harus masuk jurisdiksi pengadilan negeri Jakarta Selatan, karena ini kan masih kita keberatan, masih ada perselisihan, ya. Nah, inilah yang kami tidak ngerti, yang ngotot hari ini datang juga, yang mengklaim bahwasannya kita tidak memilih opsi, terus dia malah dia minta kapal dikembali, kapal tidak dikembali, dia klaim nilai kapal itu 4.700.000 sekian. Yang kami bilang ini terlalu tidak punya dasar hukum, dan kalau saya bisa bilang itu ya mengada-ada. Nah, selain daripada itu, seandainya kami tidak memilih hak opsi, ya, di dalam perjanjian jelas mengatakan, ya, untuk melaksanakan hak opsi itu di pasal 21 harus terlebih dahulu lunas cicilan, baru berhak memilih hak opsi. Nah, kami juga lunas, kami minta bukti lunas, sampai saat ini juga tidak kasih. Itu poinnya itu. Kalau tidak kasih, di mana kita punya hak untuk memilih hak opsi? Selain daripada itu, ya, kalau seandainya kami tidak pilih hak opsi, secara hukum pasal 1238 kalau perdata, dia harus kasih somasi kita dulu, mengingatkan kita, baru bisa katakan mau prestasi. Nah, ini tidak laksanakan, sehingga hari ini datang tetap ngotot lagi, menurut saya itu tidak berdasar. Nah, itu pun kita sudah melakukan upaya hukum terhadap si leasing ini, ya. Nah, kalau menurut saya ini terlalu memaksa untuk menjadi kreditor lainnya untuk memenuhi lebih dari satu kreditor. Nah, hari ini tetap datang dengan tagihan yang dengan tetap mempertahankan tagihan dia si leasing. Nah, oleh karena itu hari ini kita sudah pembahasan, tetap kita mempertahankan keberatan kita, terus dari pihak leasing juga mempertahankan, dari Sankyu juga mempertahankan, sehingga saya melihat ini seharusnya juga ada waktu perpanjangan waktu. Namun demikian pengurus tidak akan mau memperpanjang, katanya dia akan voting untuk Kamis yang depan, dia mau voting. Menurut saya kalau voting itu terlalu memaksa. Terus di samping itu voting ini tentu merugikan kami, karena salah satu pihak yang datang menurut kami itu kreditor, si leasing sebagai kreditor yang tidak punya landasan hukum. Kira-kira begitu. Bukti